Shalom Bapak Ibu. Yap. Kita bersyukur kita sudah ada di minggu ketiga bulan Juni. Artinya bahwa 6 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Bapak Ibu yang terkasih, di minggu ketiga ini kita akan Di minggu ketiga ini kita akan membahas topik yang menurut saya ini adalah topik yang bisa dibilang sudah sangat umum kita dengar, yaitu kita murid yang rendah hati. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, di belakang rendah hati ada satu tanda tanya besar. Dan itu perlu kita jawab, posisi kita ada di mana nantinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, secara pribadi saya bergumul berat mengenai topik ini Bapak Ibu. Karena ini tema mengandung pertanyaan dan harus kita tegas posisi kita ada di mana. Apakah kita sudah menjadi murid yang rendah hati atau masih bergumul atau masih belum sama sekali? Tema ini tidak hanya di dalam bentuk pertanyaan, tetapi seperti yang saya bilang tadi bahwa ini menjadi sebuah peneguhan kita yang kita harus ungkapkan, nyatakan di dalam bentuk pernyataan nanti bahwa ya, saya murid yang rendah hati. Tujuannya adalah supaya kita ini orang lain bisa merasakan. Orang-orang di sekitar kita merasakannya dan Kristus dimuliakan. Kemudian saya harus juga jujur mengatakan bahwa bukan karena saya yang mengkhotbahkan topik rendah hati, bukan berarti saya orang yang paling rendah hati Bapak Ibu. Tidak. Jangan sampai muncul sebuah statement nanti akhir-akhir ini kan, di tahun-tahun akhir-akhir ini, kalau Bapak Ibu pegiat media sosial gitu ya, di komen-komen itu saya selalu lihat contohnya gini, dia itu kurang bersih, dia itu kurang teliti, dan orang-orang semacam ini, orang komen nanti adalah si paling bersih, si paling teliti, ya kan? Si paling beretika, si paling jujur, si paling suci dan lain sebagainya. Jadi saya berharap bahwa saya membawa renungan rendah hati. Jangan sampai muncul statement itu si paling rendah hati adalah Darius. Jangan, gitu. Karena kita sama-sama masih berproses di dalam hal ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Seperti biasa Bapak Ibu, kita akan baca secara silih berganti. Saya baca ayat ayat ke-5, nanti Bapak Ibu baca ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Harap kita membaca secara teliti, menikmati dari firman Tuhan ini. Saya memulai ayatnya yang ke-5, demikian kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, perlu kita mengetahui tujuan daripada penulisan surat Filipi ini, supaya kita bisa mengerti konteks daripada apa yang sudah kita baca. Nah, ya begini. Bapak Ibu bisa baca? Bisa ya? Ya. Jadi mengapa Paulus menuliskan surat ini? Bapak Ibu perhatikan, ketika Paulus menuliskan surat ini, dia ada di dalam posisinya di penjara. Dia di dalam posisinya di penjara. Nah, akhirnya Paulus memberikan surat ini kepada
jemaat Filipi dengan tujuan yang pertama, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada gereja Filipi atas bantuan berupa keuangan dan juga baik bersifat lembaga, gereja, dan juga secara pribadi. Kemudian juga dia berterima kasih kepada Epafroditus yang sudah menemaninya di dalam pelayanan pekabaran Injil. Nanti Bapak Ibu bisa baca di pasal 4. Filipi ini tidak terlalu panjang, Bapak Ibu bisa baca nanti di pasal 4, di sana sudah tercantum di sana. Kemudian yang kedua, mengapa Paulus menuliskan surat ini? Yaitu untuk memperbaharui informasi mitra misinya tentang keberadaannya. Waktu dia ada di penjara, dia berkata kepada jemaat Filipi bahwa walaupun saya ada di jeruji besi, pemberitaan firman Tuhan, pekabaran Injil tidak menjadi terganggu. Artinya bahwa pemberitaan firman Injil terus berjalan dengan baik. Misalnya Bapak Ibu di istana apa namanya, di penjaga istana, dia menerima Injil di sana. Jadi apa namanya, Rasul Paulus memberitakan Injil di sana. Jadi jeruji besi itu bukan penghalang dia memberitakan Injil. Kemudian yang ketiga, Paulus juga sangat prihatin. Nah, ketika dia di dalam penjara, ternyata di jemaat Filipi ada apa namanya, guru-guru palsu yang menggorogoti mereka tentang pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Injil itu sendiri. Misalnya apa? Tentang sunat. Ada orang yang berkata bahwa di waktu itu, walaupun engkau sudah menjadi orang Kristen, sunat itu harus, wajib, begitu. Nah, sehingga Paulus menentang ajaran ini. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang ini adalah jahat. Bahkan mereka disebut sebagai anjing. Bapak Ibu bisa baca nanti di pasal 3, di sana ada label kepada orang-orang atau guru-guru palsu. Kemudian yang keempat, penderitaan itu tidak terelakkan. Selama mereka menjadi orang percaya, penderitaan tidak terelakkan di jemaat Filipi. Akhirnya Paulus berkata begini, walaupun engkau di dalam jeratan penderitaan, jangan hal itu menjadi alasan untuk engkau mundur dari kebenaran Injil. Dia mencontohkan dirinya, saya loh di dalam penjara, saya di dalam jeruji besi. Tidak ada alasan bagi saya untuk meninggalkan iman percaya saya kepada Kristus Yesus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini masalah internal. Adanya masalah perpecahan di antara orang-orang percaya. Mungkin permasalahan ini adalah tidak seberat yang terjadi di jemaat Korintus Bapak Ibu. Jadi persoalan internal ini tidak dijelaskan secara rinci di mana itu di kitab Filipi ini. Tetapi Paulus berkata bahwa hati-hati terhadap dosa perpecahan. Kenapa ada perpecahan? Adanya ego, kesombongan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, demikianlah Paulus mengungkapkan dia peduli terhadap jemaat Filipi yang dia dirikan di sana. Itulah pesan pastoral yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Nah, kita kembali kepada tema kita. Kita murid yang rendah hati. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Saya mencoba mengartikan arti rendah hati, Bapak Ibu, dan saya mencari-cari di di kamus Cambridge begitu ya. Arti daripada rendah hati. Arti daripada rendah hati itu di sana dikatakan bahwa perasaan atau sikap bahwa kita tidak memiliki keistimewaan, tidak lebih baik daripada orang lain. Jadi tidak ada satu kesempatan bagi kita untuk mengatakan bahwa saya lebih daripada orang lain. Misalnya di dalam kamus itu di sana dikatakan nenek adalah seorang wanita religius yang memiliki kerendahan hati yang mendalam. Itu adalah sebuah perlawanan daripada kerendahan hati. Atau artinya adalah keangkuhan, kesombongan. Jadi tidak ada manusia yang bisa mengklaim bahwa saya ini adalah orang yang rendah hati. Makanya tadi saya sudah bilang dari awal bahwa jangan sampai muncul statement Darius adalah si paling rendah hati. Nah, di dalamnya ini Bapak Ibu melibatkan, di dalam pengertian ini di dalamnya mengakui apa? Mengakui kelemahannya, kemudian belajar dari orang lain, tidak selalu mencari pujian atau perhatian. Itu di dalam konteks sekuler.
Sering kali kita melihat kebajikan yang meningkat itu ini bersifat personal. Kenapa kita harus rendah hati? Supaya hubungan baik kita tetap terjalin dengan baik. Moral, dan ini adalah sifatnya moralitas Bapak Ibu. Jadi saya sudah, ini ada kalimat di bawah itu, moralitas tidak hanya berhenti pada baik, tetapi harus pada tindakan yang benar. Kita bisa menemukan orang yang mengakui kelemahannya, bisa. Ketika dia salah mengakui kelemahannya, bisa. Ada orang yang bisa belajar dari orang lain, dari kesalahannya atau dari kelebihannya dan lain sebagainya. Kemudian ada orang juga yang tidak selalu mencari pujian atau perhatian, ada. Pertanyaannya, apakah ini salah? Tentu tidak. Tetapi ketika kita hanya bersandar pada ini, pada poin ini, maka ini adalah sifatnya moralitas. Bisa kita dibilang baik, tetapi hanya sekedar baik. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu lebih daripada baik. Yaitu kita harus lebih benar. Bapak Ibu, waktu saya, mungkin ini contohnya ya, bagaimana kita bisa menjadi orang tidak hanya sekedar baik tetapi benar. Waktu saya masih SD atau SMP Bapak Ibu ya, saya lupa, tetapi saya punya guru waktu itu, ketika saya SD atau SMP itu, guru saya guru matematika. Guru matematika kemudian mengambil peran sebagai guru sekolah minggu di gereja. Bapak Ibu, guru matematika itu di dalam benak Bapak Ibu, guru baik nggak? Nggak. Kejam, killer, dan lain sebagainya. Dia masuk kelas itu, kita sudah harus hati-hati begini. Gimana nilainya kita? Dan hukuman-hukuman di zaman dulu itu kalau Bapak Ibu tahu ya, tidak hanya sekedar verbal yang main, tetapi penggaris kayu juga bisa ikut mendidik, betul ya? Betul. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka mendidik, itu nggak tanggung-tanggung. Main fisik itu nggak apa-apa. Tidak hanya verbal, tetapi apa yang di tangan, bahkan kalau penghapus zaman dulu itu bisa melayang begitu, tapi nggak apa-apa. Di zaman sekarang mungkin kalau kita bandingkan itu nggak mungkin lah ya. Nggak bisa terjadi di zaman sekarang. Itu masalah HAM begitu. Nah, di zaman saya guru sekolah minggu udah killer gitu ya, udah kejam di sekolah. Dia menjadi guru sekolah minggu saya. Begitu. Kemudian di sisi lain, antara guru saya dengan orang tua itu sefrekuensi di dalam mereka mendidik. Jadi ketika guru walaupun mendidik dengan keras, orang tua itu tidak apa-apa, biarin aja. Begitu. Biarin aja. Bapak Ibu merasakan nggak? Saya merasakan Bapak Ibu waktu itu. Mereka bisa menghajar kita walaupun nggak sampai babak belur ya, tetapi mereka bisa melakukan hal demikian. Sehingga ketika saya waktu itu Bapak Ibu sama teman-teman kita ketemu di luar daripada gereja, di luar daripada sekolah. Kalau kita ketemu Bapak ini, udah secara spontan, selamat siang Pak, selamat siang, dan selamat sore dan lain sebagainya. Sambil pasang badan nunduk dan lain sebagainya. Tetapi setelah Bapak itu lewat, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Mana sandal, mana batu, gitu ya. Tetapi nggak berani, karena kita takut orang tuh nggak mendukung kita, begitu. Inilah maksud saya begini, Bapak Ibu. Kenapa kami melakukan hal demikian? Karena kami takut. Kemudian yang kedua, supaya bisa dapat nilai tambahan matematika, betul ya? Itu yang kami lakukan. Makanya sampai sekarang Bapak Ibu saya tidak cerdas matematika Bapak Ibu, nggak sampai ikut olimpiade. Makanya suami, ketika saya menjadi suami, tahu ya akronim suami? Semua uang milik istri. Karena saya nggak bisa matematika Bapak Ibu, gitu. Jadi uang itu dipegang istri. Jadi Bapak Ibu ini jangan terlalu dianggap serius ya. Jangan dianggap serius. Suami semua uang milik istri ya iya. Karena saya nggak bisa mengatur, nggak bisa kalau ada uang 50.000 itu bisa habis dalam sekejap. Begitu. Akhirnya saya mempercayakanlah kepada istri yang memang Tuhan pakai. Dia lebih teliti daripada saya. Kalau Bapak Ibu mau lebih tahu daripada itu, mungkin di bulan Oktober nanti di bulan keluarga, jadi ada seminar keluarga. Jadi Bapak Ibu bisa tanya-tanya hal ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kami bisa baik secara moral di depan guru, tetapi di belakang tidak. Sebenarnya kami melakukannya tidak dengan kesadaran bahwa itu benar.
tidak dengan tujuan yang benar. Makanya tadi saya sudah bilang bahwa moralitas tidak hanya berhenti pada baik, tetapi harus pada tindakan yang benar. Lalu bagaimana konsep kerendahan hati ini di dalam pandangan Injil? Harus kita bawa ke sana Bapak Ibu. Konsep kerendahan hati ini di dalam, saya coba cari-cari Bapak Ibu, apa sih yang membedakan antara kerendahan hati dari pandangan agama-agama dunia, sekuler, dan juga di dalam pandangan Injil. Bapak Ibu bisa baca? Agak kecil ya. Ya. Jadi di sana saya sudah cantumkan ada 5 yang menjadi standar. Ada aspek, sumber, teladan, definisi, motivasi, utama, fokus, tujuan akhir. Kalau kita melihat sumber teladan, itu berasal daripada siapa? Dari para nabi, pendiri agama, tradisi, kitab suci, filosofi, etika, dan lain-lain. Bandingkan dengan Injil. Dari mana teladannya? Dari pribadi karya Kristus Yesus sendiri. Sebagai apa? Sebagai teladan utama. Kemudian yang kedua, kita melihat definisi daripada intinya. Kalau sekuler berkata atau agama-agama dunia berkata bahwa itu adalah berdasarkan kesadaran diri yang akurat. Ketika kita mengenal kekuatan dan kelemahan kita tidak sombong, kita terbuka, belajar dan lain sebagainya. Tetapi Injil berkata tidak hanya sebatas itu. Kristus menjadi manusia, mengosongkan dirinya, meninggalkan hak ilahinya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat motivasi utama. Nah, ini motivasinya apa? Kalau agama-agama dunia berkata bahwa karena kita melakukan ini untuk kita taat kepada hukum ilahi, supaya kita tidak kena karma, supaya kita dapat pencerahan, kedamaian batin, hubungan harmonis. Ujung-ujungnya adalah bersifat diri sendiri, merujuk kepada diri sendiri. Tetapi Injil berkata apa? Kasih agape. Inilah motivasi utamanya. Kasih. 2 minggu lalu Boksus sudah bahas hal ini. Ketaatan kepada Bapa yang sudah menebus kita, yang sudah mengasihi kita. Kemudian fokusnya dari mana? Kalau agama-agama dunia berkata bahwa umumnya ini tentang bagaimana kita bisa mengontrol diri, menjaga diri, menekan ego kita, dan mengakui keterbatasan diri kita. Tetapi Injil berkata bahwa lagi-lagi kepada pribadi Kristus melalui kenosis, pengosongan diri, melalui pelayanannya, melalui ketaatan Kristus yang radikal. Dan yang terakhir, tujuan akhir kenapa kita bisa rendah hati dari pandangan agama dunia, mereka berkata bahwa supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya kalau ada orang-orang, kalau kita ada, anak-anak kalau kita ditanya, kamu pengen apa ke depan, cita-citamu? Kadang-kadang ada jawaban seperti begini, supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Ukurannya apa begitu kan? Itu masih tidak menjawab begitu. Tetapi Injil berkata apa Bapak Ibu? Tujuan akhir daripada kita rendah hati adalah menjadi seperti Kristus, membawa kemuliaan Allah, dan kita juga harus berpartisipasi di dalam karya penebusan ketika kita ada di dunia ini. Sangat kontras kan Bapak Ibu ya? Sangat kontras sekali. Jadi kalau kita hanya berkata bahwa saya rendah hati karena saya mengetahui kelemahan saya, supaya saya bisa menjaga relasi saya dengan orang lain, kita masih ada di posisi mana sekarang? Apakah kita sudah benar-benar memahami pandangan Injil terkait kerendahan hati, atau kita masih hanya bersifat seperti pandangan agama-agama dunia? Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan di dalam Filipi pasal 2, kita berhenti sampai di situ, nanti kita akan lanjutkan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, para penafsir mayoritas mengatakan bahwa ini adalah himne kuno. Ini adalah nyanyian Kristus Bapak Ibu. Karena kenapa? Ini secara gaya bahasanya, ini bukan ciri khas Rasul Paulus. Ini bagian sangat-sangat kental dengan kristosentris. Sangat kental dengan apa? Kristologi. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di bagian ini kita melihat bahwa Rasul Paulus memberikan kita sebuah pemahaman bahwa di dalam Kristus kita menemukan satu teladan yang sangat sempurna. Makanya dia mengingatkan jemaat Filipi bahwa ada konflik secara internal. Makanya engkau harus kembali kepada Injil. Apa masalahnya? Misalnya di pasal 4 ayat 2 ada 2 tokoh wanita yang disebut di sana. Dia berkata bahwa aku mendesak Yodia dan Sintihe
Sintihe, supaya sehati sepikir. Dua orang ini dimungkinkan adalah mereka adalah pemimpin di dalam gereja. Dua perempuan ini. Tetapi walaupun mereka ini adalah pemimpin, tetapi ada gesekan-gesekan. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa aku menasihatkan engkau, kembalilah kepada Injil. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, betapa pentingnya sebuah kesatuan Bapak Ibu, orang-orang percaya, dan bagaimana kita itu bisa menjadikan sebuah ciri khas kita sebagai orang-orang percaya. Beda ya, persatuan persekutuan dengan perkumpulan. Apa bedanya perkumpulan dan persekutuan? Ibu-ibu bisa kumpul? Bisa, itu namanya perkumpulan. Tetapi persekutuan itu lebih dalam daripada perkumpulan. Perkumpulan belum tentu bisa ada persekutuan di dalamnya. Begitu. Jadi ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwa haruslah kedepankan Injil di dalam hidup, kebersamaan di dalam berjemaat, bahkan juga di dalam berkeluarga. Nah, melalui teks kita ini dan juga tema kita, ada 3 poin utama yang Kristus ajarkan bagi kita. Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan kita bagaimana kita menjadi pribadi yang rendah hati secara moral, tidak. Tetapi harus kita kembali kepada Kristus. Ada 3 poin besar yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kita belajar tentang keteladanan Kristus. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang ketaatan Kristus. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang kemuliaan Kristus. Langsung saja, yang pertama, kita akan melihat keteladanan Kristus. Keteladanan apa yang diberikan Kristus? Di ayat 5-7 di sana kita melihat dari tahta yang paling tinggi, dari kemuliaannya menuju kepada palung kehidupan. Saya baca ayat 5 Bapak Ibu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Di ayat 5 ini Bapak Ibu, Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat keras. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Perhatikan kata-kata bersama. Hidup bersama ini adalah di dalam konteks hidup berjemaat, tidak secara individual. Tujuan Paulus kenapa dia menasihati hal ini? Karena mengingat perselisihan tadi yang saya sudah sampaikan. Ada orang-orang di dalam jemaat Filipi hanya mementingkan diri sendiri. Ada orang-orang di dalam jemaat Filipi yang sombong, merendahkan orang lain, angkuh di dalam segala hal, begitu. Jadi dia merasa diri lebih superior dan orang lain dia anggap sebagai inferior. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa supaya saling menaruh pikiran sebagai tubuh Kristus. Nah, di dalam hidup bersama sebagai jemaat Tuhan hendaknya saling terhubung satu sama lain, bukan hanya sekedar salaman kalau konteks kita sekarang, tetapi bagaimana kita juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh sesama jemaat. Teladannya siapa? Kristus Yesus. Apa yang terdapat di sana kan dikatakan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Apa yang terdapat di dalam Kristus Yesus? Coba kita mundur sebentar Bapak Ibu di ayat 3 dan yang keempat. Ayat ketiga dan keempat di sana dikatakan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian, menganggap yang lebih utama daripada yang lain. Menganggap yang lebih utama itu bagaimana sih artinya? Apakah ketika ada bahaya lalu kita mengedepankan orang karena kita mengedepankan mereka supaya mereka jatuh lebih dulu? Apa begitu? Tidak. Mengedepankan orang itu adalah maksudnya bagaimana kita berlomba-lomba mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika sesama jemaat ada dalam kesulitan hidup, dalam bahaya, sesama jemaat itu harusnya sesegera mungkin bertindak menolong dan mendoakan. Bukan memviralkan dulu, tetapi kita bertindak bagaimana kita menolong mereka. Tujuannya bukan kesempatan untuk memanfaatkan juga. Ada orang-orang tertentu Bapak Ibu setelah dibantu dan seterusnya ingin dibantu. Kalau nggak dibantu nanti ngomel-ngomel begitu. Bahkan ada orang-orang tertentu juga suka menjelek-jelekan begitu ketika berhenti ditolong. Bukan pula kesempatan bagaimana kita mencari kepentingan diri sendiri. Ada orang yang mau menolong tetapi setelah ditolong bahkan dijadikan sebagai bahan gosip, dijadikan bahan tertawaan dan mungkin merendahkan. Ada, kalau kita cari pasti ada. Nggak ada di gereja GSR Bekasi ini, amin ya. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Nah, Paulus mendorong jemaat Filipi untuk apa? Memenuhi panggilan sikap rendah hati.
tidak egois, dan selalu bersatu. Saya coba bawa di dalam kehidupan kita berjemaat Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur ya, permasalahan, percekcokan, gesekan itu tidak bisa terelakkan. Tidak bisa sama sekali. Karena kita hidup di dalam dunia yang jatuh di dalam dosa. Namun Bapak Ibu, pengikut Kristus, kita yang mengaku pengikut Kristus, seharusnya ini punya pegangan untuk menghadapi ketika konflik itu terjadi. Bukan mengkompromikan, tetapi berusaha menyelesaikan. Kecenderungan kita adalah apa? Ketika kita punya masalah, nanti aja kita selesaikan. Atau kita nunggu dulu orang lain itu minta maaf kepada kita. Atau kesempatan bagi kita supaya kita, kan dia yang salah, harusnya dia yang minta maaf. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengatakan begini ya, bukan sebuah aib dan bukan dosa ketika kita menyadari diri dan meminta maaf kepada orang lain sekalipun bukan kita yang bersalah. Saya menemukan senior-senior Bapak Ibu di atas saya, ketika saya melakukan kesalahan kepada mereka, justru mereka yang minta maaf. Saya kayak malu sendiri Bapak Ibu. Bapak ini kok minta maaf? Salahnya apa begitu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia menunjukkan karakter Kristus sekaligus saya dipermalukan. Saya mengaku Kristen, tetapi saya tidak menghidupi karakter Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba lihat kiri kanan Bapak Ibu. Sudah? Siapa mereka? Mereka adalah mungkin calon-calon yang bergesekan dengan kita nantinya. Mungkin adalah calon-calon orang-orang yang berkonflik dengan kita, yang akan mengecewakan kita. Sekarang giliran saya juga harus melihat kemana? Ke depan. Lebih banyak. Lebih banyak. Begitu juga Bapak Ibu bisa melihat saya. Melihat saya. Ada kalanya nanti saya bisa mengecewakan Bapak Ibu. Saya bisa membuat Bapak Ibu menjadi jengkel dengan sikap saya. Karena saya tidak bisa menjanjikan bahwa saya hidup baik, lebih baik dari orang lain. Tujuan saya mengatakan ini Bapak Ibu, bukan kita menghindar, bukan kita saling menjauhi atau berencana saling menjatuhkan, tidak. Tetapi bagaimana kita memikirkan bahwa ketika hal itu terjadi, konflik itu terjadi, jangan sampai ada perpecahan Bapak Ibu. Apakah saya akan memperkeruh keadaan? Saya akan menjadi biang kerok di sana? Atau saya akan mau menjadi pemenang dengan cara memilih berdamai? Makanya di ayat selanjutnya Bapak Ibu, Paulus memberikan kita alasan yang sangat mendalam, sangat esensial mengapa kita sebagai murid Kristus harus rendah hati. Perhatikan ayat 6 dan 7. Mari kita perhatikan ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu yang terkasih, kata rupa di dalam teks ini sebenarnya ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu di dalam praeksistensinya, jangan bingung. Sebelum dia menjadi manusia Bapak Ibu, dia itu sudah Allah, menjadi Allah. Jadi banyak orang-orang yang meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan ketika kalimat ini berkata menjadi serupa atau dia mengambil rupa. Kalau dia mengambil rupa, apakah dia Allah? Apakah Yesus benar-benar Allah? Jadi ada orang yang mengatakan demikian. Tetapi lagi-lagi perhatikan ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tapi perhatikan ayat selanjutnya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Setara itu apa? Sejajar. Iya kan? Selevel. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, dalam hal apa serupa? Dia menanggalkan kemuliaannya, menanggalkan hak ilahinya untuk apa? Menjadi manusia. Makanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak aliran yang menggunakan ayat ini untuk membenarkan pendapatnya bahwa Yesus bukan Allah. Karena dia bukan Allah, maka Yesus lebih rendah dari Allah Bapa. Ada pendeta-pendeta besar juga ada yang mengatakan ini. Dan ini adalah pandangan yang keliru. Kerendahan hati Bapak Ibu, kerendahan hati Kristus bukan kurangnya harga diri dianya, tetapi melainkan pengorbanan diri. Dia tidak menganggap remeh siapa dia.
Dia menyerahkan apa yang menjadi haknya demi kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di ayat 7 dilanjutkan, melainkan telah mengosongkan dirinya, kelupaan tadi ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ada kata rupa lagi di sana. Jadi dia serupa dengan Allah, tetapi dia juga mengambil rupa menjadi seorang hamba. Tadi saya sudah jelaskan hal itu, tetapi kita perhatikan ayat 7. Di ayat 7 ini mengosongkan diri, itu udah umum kita dengar di dalam bahasa Yunaninya adalah keno, atau dari kata dasar keno, yaitu adalah kenosis. Para teolog liberal ini berpikir bahwa ketika Kristus mengosongkan dirinya, ia tidak lagi menjadi Allah atau menanggalkan atribut-atributnya. Itu pandangan yang keliru. Ketika orang berkata bahwa Yesus lagi bukan Allah karena dia mengosongkan diri, itu adalah pandangan yang keliru. Perhatikan lagi ayat 6, dia setara kok. Dia selevel, sama dengan Allah. Berarti dia Allah. Di sini dikatakan bahwa dia tidak menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi. Kristus tidak menggunakan hak ilahinya untuk kepentingan pribadinya. Melainkan apa? Dia menyerahkan hak ilahinya, jubah kemuliaannya, dan menjadi sama dengan manusia. Demi apa? Demi kita. Dan inilah kerendahan hati yang radikal. Paulus mengingatkan kita bahwa Allah Maha Kuasa, pencipta, rela meninggalkan tahta kemuliaannya. Untuk apa? Menjadi seorang pelayan. Bapak Ibu masih ingat ya? Beberapa bulan yang lalu kita sudah merayakan Jumat Agung. Kita memparadekan atau secara simbolis tentang pembasuhan kaki. Dan itulah contoh kerendahan hati yang sempurna yang diberikan oleh Kristus Yesus. Jika Sang Pencipta saja rela mengosongkan diri dari hak-haknya demi kita, bagaimana juga dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sering menganggap status, gelar, kekayaan, atau talenta sebagai milik yang harus kita pertahankan? Bapak Ibu, waktu saya kuliah Bapak Ibu, saya punya dosen itu gelarnya itu panjang banget begitu. Dia mengajar penelitian. Kalau kita buat paper, kalau salah satu gelarnya tidak dicantumkan, gagal. Kemudian yang kedua, walaupun gagal, harus ada sogokan. Waktu itu masih ada lagi naik daun kopi kayak Nescafe gitulah, kopi-kopi sasetan begitu. Jadi kita sogok dia, maaf Pak, tadi kelupaan ini, gitu. Walaupun isinya dia nggak baca, lolos, begitu. Jadi ada dua, gelarnya panjang harus ditulis lengkap, gitu, panjang sekali, dan ada kopi. Pasti dapat nilai A itu, pasti. Tetapi ketika gelarnya itu tidak dicantumkan, sudah murkalah dia. F, nggak lolos sama sekali. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di dunia akademik dibutuhkan hal ini. Tetapi bagaimana juga kehidupan berjemaat? Apakah kita juga masih mementingkan hal-hal begitu ya? Mungkin ada hal-hal yang lain, ego kita, hak kita yang mungkin ini bagian pride-nya kita, begitu. Sehingga saya tidak bisa menanggalkan hal itu. Di sini kita melihat Paulus mengingatkan kita bahwa Kristus sudah melakukan yang paling rendah, dia menjadi manusia. Sering kita dengar Bapak Ibu orang-orang yang sukses ketika dia membangun bisnisnya, apa yang dia lakukan? Dia katakan, saya membangun bisnis ini dari yang tidak ada menjadi ada. Dari zero to hero. Tetapi Yesus dari hero to zero. Dia lakukan semuanya untuk apa? Untuk saya. Untuk kita semua yang percaya kepadanya. Dan ini adalah keteladanan yang Yesus berikan untuk kita lakukan. Jadi bukan hanya dia berikan kita satu teladan, kita juga harus hidupi di dalam kehidupan berjemaat dan juga di dalam kehidupan berkeluarga. Amin ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita melihat ketaatan Kristus. Ketaatan Kristus ini berbicara tentang apa? Dari status Allah menjadi hamba dan mati di salib. Kita perhatikan ayat 8. Ayat 8 di sana dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari rupa Allah menjadi rupa hamba. Ini adalah kontras yang mencolok sekali Bapak Ibu. Dia tidak hanya menjadi manusia biasa,
tetapi memilih menjadi seorang hamba yang siap melayani, bahkan yang terendah sekalipun. Ini adalah wujud kerendahan hati yang aktif dan bukan pasif. Di ayat 8b dikatakan bahwa dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Inilah puncak ketaatan dan kerendahan hati Yesus. Kematian di salib adalah kematian yang paling hina waktu itu, Bapak Ibu, paling keji pada masa itu. Ini adalah kematian yang ditujukan juga bagi orang-orang terburuk, dan Yesus ambil hal itu. Dia mengambil hal itu. Yang tidak berdosa, dia rela menanggung penghinaan ini untuk apa? Menanggung dosa-dosa kita. Hendaknya Bapak Ibu, kita juga turut bagaimana kita merenungkan hal ini. Ada satu orang hamba Tuhan namanya John Stott, Bapak Ibu, dia berkata begini. Salib bukanlah demonstrasi kekuatan. Ini, salib ini. Bukan demonstrasi kekuatan, melainkan demonstrasi kerendahan hati dan ketaatannya yang paling dalam. Saya mengingatkan kita, bagi kita yang pakai kalung salib, ingatlah kalimat ini, Bapak Ibu. Salib bukanlah demonstrasi kekuatan Kristus, tetapi mendemonstrasikan tentang kerendahan hati dan ketaatan yang paling mendalam. Kalau ada simbol salib di rumah kita, ingat lagi karya salib Kristus. Ketika ego kita sudah mulai muncul, ingatlah salib Kristus. Kerendahan hati Kristus tidak hanya dalam pikiran, tetapi hendaknya terwujud di dalam tindakan ketaatan kita yang radikal, bahkan sampai pada penderitaan dan kematian. Apakah kita bersedia taat pada kehendak Tuhan, meskipun itu berarti mengorbankan kenyamanan kita, keinginan pribadi kita, atau bahkan menanggung kehinaan demi nama Kristus? Ketika nama kita tidak disebut di dalam satu perkumpulan, kita tidak dipanggil, mampukah kita menatap ke depan dengan tegar, saya adalah hamba? Atau kita menuntut orang, wah, kok nama saya tidak disebutkan begitu? Kalau di gereja saya dulu, Bapak Ibu, kalau ngasih persembahan itu harus sebutkan nama. Kalau nggak sebutkan nama, siap-siap nanti kita itu kita tagih, loh, kok nama saya tadi nggak disebutkan begitu. Jadi ada pride tersendiri ketika orang-orang tertentu memberikan persembahan dalam nominal sekian dan harus ada nama dan disebutkan di depan. Dan mungkin secara administrasi gereja perlu hal itu, tetapi ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan untuk apa? Supaya dia bisa dilihat begitu. Supaya namanya terus disebut. Ada gitu. Maka Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bagaimana Kristus sudah benar-benar merendahkan dirinya untuk apa? Untuk kita yang berdosa. Dan yang terakhir, poin saya yang terakhir adalah kita merenungkan tentang kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus berbicara tentang apa? Peninggian sebagai Raja semesta alam. Di ayat 9 dan ayatnya yang sampai ayat yang ke-11. Tindakan kerendahan hati dan ketaatan Kristus tidak berakhir dengan kehinaan, melainkan berujung pada peninggian yang mulia. Di ayat 9 saya bacakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat ini waktu hari Rabu kemarin seri pengakuan iman rasuli sudah dibahas hal ini, Bapak Ibu. Karena ketaatan dan kerendahan hati Kristus, Allah Bapa ini meninggikan dia secara luar biasa. Kristus mendapatkan nama yaitu Kyrios atau Tuhan. Yang merupakan apa? Gelar tertinggi. Yesus kan punya nama ini ya, punya gelar-gelar yang lain. Misalnya dia adalah dia adalah Raja Damai, dia adalah Penasihat Ajaib dan lain sebagainya, Gembala Agung dan lain sebagainya. Tetapi nama Tuhan atau Kyrios di sini lebih tinggi, lebih besar daripada gelar-gelar yang dimiliki Yesus. Karena kenapa? Ini merujuk kepada ayat 10 dan 11. Dialah yang memerintah di sana. Kenapa? Matius 28 ayat 18. Di sana dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Kristus diberi nama Tuhan. Nama Tuhan ini adalah juga nama Allah sendiri di dalam perjanjian lama. Sama-sama Tuhan, nama Tuhan. Nama Tuhan di dalam perjanjian lama itu diberikan kepada Yesus. Berarti sama dong, setara. Dia adalah Allah, Tuhan. Dia adalah representasi daripada nama Yahweh, nama pribadi Allah. Dengan demikian melalui nama Tuhan di sana, di ayat 10 dan 11, di sana dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Kristus ditinggikan di antara seluruh ciptaan, sehingga semua ciptaan datang menyembah dan bertekuk lutut di hadapan Kristus. Bukan hanya ciptaan yang bersifat moral, bahkan roh-roh, semua itu tunduk kepada Kristus Yesus. Tim Keller berkata begini, Bapak Ibu. Kemuliaan Kristus adalah hasil dari kerendahan hatinya, bukan pengganti dirinya. Kita meninggikan dia karena dia terlebih dahulu merendahkan dirinya. Kristus sudah melakukan terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peninggian ini berarti Yesus memiliki otoritas dan kedaulatan secara universal atas seluruh ciptaan, baik kepada manusia, kepada roh-roh di bawah bumi, dan lain sebagainya. Setiap makhluk pada akhirnya tunduk kepada Kristus Yesus. Bahkan kepada mereka yang tidak percaya kepadanya, semua akan tunduk kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tujuannya apa? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu di ayatnya yang ke-11. Kerendahan hati dan peninggian Kristus adalah bagian dari rencana kekal Allah untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peninggian Kristus adalah jaminan juga bagi kita yang merendahkan diri dan taat. Kita tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri, karena kita tahu kemuliaan sejati datangnya daripada Tuhan. Jika kita bersedia merendahkan diri di hadapannya dan melayani dengan rendah hati, Tuhan juga pada waktunya akan meninggikan kita kok. Mengakui Yesus sebagai Tuhan berarti menjadikan dia raja atas setiap aspek kehidupan kita, bukan hanya di bibir saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita, saya sudah beberapa kali ngulang kata ini tadi, pride. Setiap kita punya pride masing-masing, Bapak Ibu. Rasa harga diri kita itu punya, kegagahan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, ataupun rasa bangga kita terhadap yang lain-lain. Tetapi bagaimana kita menerapkan kerendahan hati ini? Ketika saya merenungkan Bapak Ibu, bagaimana saya bisa menerapkan kerendahan hati seperti yang Yesus lakukan ini? Tidak perlu muluk-muluk Bapak Ibu. Kita yang berperan sebagai suami dan ayah di dalam keluarga, mampukah kita meminta maaf kepada istri, kepada anak-anak kita ketika kita salah? Mungkin tidak sengaja suara kita keras membuat mereka menjadi takut. Kita membentak mereka. Adakah kita merendahkan hati untuk apa? Berkata, "Ma, minta maaf. Nah, minta maaf." Atau kita masih jaga harga diri kita. Ini adalah kebanggaan saya. Tidak boleh saya harus nunduk kepada mereka. Bagaimana juga sebagai istri, ketika salah dan mungkin karena banyak kata-kata yang harus kita keluarkan setiap hari, sehingga membuat suami dan anak-anak merasa jengkel, marah. Mampukah kita sebagai yang berperan sebagai ibu meminta maaf kepada suami, kepada anak? "Pak, mohon maaf. Nak, minta maaf." Atau kita sebagai anak juga, peran kita sebagai anak, ketika kita sering menyakiti hati orang tua kita, melawan mereka padahal mereka terus berjeri lelah mendoakan dan bekerja untuk kita, dapatkah kita berkata, "Pak, Ma, maafin saya teledor, saya salah"? Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang duduk bersebelahan dengan suami, anak, istri, coleklah dia. Mari kita saling mengampuni karena Kristus sudah mengampuni kita. Gak apa-apa, colek. Mari kita saling mengampuni, saling mendahului meminta maaf. Maka ini Bapak Ibu yang menjadi bagian identitas kita sebagai orang-orang percaya.
Dan juga mungkin di dalam pekerjaan kita. Mungkin kita ada di posisi sebagai atasan, sebagai bos. Mampukah kita meminta maaf ketika kita salah kepada anak buah kita? Bahkan ketika mereka juga salah, mampukah kita menunjukkan satu teladan berkata bahwa saya minta maaf. Seperti yang saya sudah ceritakan dari awal, ada seorang bapak minta maaf kepada saya. Dia menunjukkan karakter Kristus. Di saat yang bersamaan, saya juga malu sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melakukan hal demikian, kita telah mempraktikkan karakter Kristus kepada dunia. Kerendahan hati bukan pilihan opsional bagi murid Kristus. Ini adalah identitas batin yang harus kita miliki. Kerendahan hati bukan pilihan opsional bagi kita yang mengaku murid Kristus. Ini adalah identitas batin yang harus kita miliki. Saya menutup khotbah ini Bapak Ibu dengan cerita John Stott tadi. Ada kalimat yang saya kutip, tetapi ini ceritanya yang real Bapak Ibu. Ini saya membaca di sebuah artikel di Christianity Today. Ada seorang ahli teologi Amerika Serikat, namanya saya kurang nggak tahu bacanya, tapi penulisannya adalah Rene Padilla. Yang bisa baca nanti kasih tahu saya ya. Nah, ketika bertemu dengan John Stott, Bapak Ibu, mereka dalam perjalanan ke Argentina, di dalam perjalanan pelayanan, di dalam perjalanan itu hujan lebat, jalan-jalan dipenuhi lumpur, dan akhirnya sepatu mereka itu pada kotor semua. Ketika si Rene ini Bapak Ibu tidur dan besoknya bangun, kemudian dia mendengar, kok ada sikat-sikat sepatu ini. Akhirnya dia melihat si John Stott lagi nyikat sepatu. Dia berkata, "John, kamu sibuk apa?" Dia berkata bahwa saya sedang nyikat sepatu kamu begitu. Dia malu, kenapa begitu? John Stott berkata begini, Yesus mengajari kita untuk membasuh kaki satu sama lain. Kamu tidak membutuhkan saya untuk membasuh kakimu, tapi saya dapat menyikat sepatumu. Begitu. Nggak mungkin, kamu bisa cuci kakimu sendiri, tetapi saya dapat menyikat sepatumu, sepatu yang kotor. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus di malam sebelum dia ditangkap. Dia merendahkan diri. Dia mengambil kain yang diikatkan di pinggangnya. Untuk apa? Dia membasuh kaki murid-muridnya yang kena debu. Dari tema kita ini Bapak Ibu, kita murid yang rendah hati. Kristus memberikan kita contoh. Ada 3 hal. Keteladanan Kristus dari tata ke palung kehidupan. Kita belajar tentang ketaatan Kristus dari status Allah menjadi hamba dan mati di salib. Dan yang ketiga, kita belajar tentang kemuliaan Kristus dari peninggiannya sebagai Raja semesta Allah. Maka kita tidak hanya diselamatkan oleh salib, tetapi kita juga dipanggil untuk memikul salib kita selama di dunia ini. Pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait tema kita. Apakah kita murid yang rendah hati? Tema ini harus menggema di dalam hati kita dan pikiran kita. Setelah melihat keagungan kerendahan hati Kristus, jujurkah kita mengakui bahwa seringkali kita gagal setiap hari? Kita mungkin masih berjuang dengan ego kita, dengan ambisi pribadi kita yang buta, dengan keinginan-keinginan supaya kita bisa diakui, dipuji. Saya juga termasuk di dalam hal ini Bapak Ibu. Atau kita ingin lebih menonjol dari sesama. Kita mungkin masih menganggap bahwa hak-hak kita sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, harus mati-matian kita pertahankan. Bahkan jika itu merusak kesatuan atau merendahkan orang lain, kita terus bela dan lain sebagainya. Tetapi Injil menegur kita. Saya juga secara pribadi, saya juga ditegur Bapak Ibu. Bagaimana kita dipanggil sebagai murid Kristus. Panggilan untuk bertobat dari keangkuhan, keegoisan, menuju kepada salib Kristus. Harapan bahwa melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, kita dapat dan harus meneladani Kristus. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu pikirkan Kristus yang menguasai hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya gembor-gemborkan bahwa kita harus minta maaf, nggak usah muluk-muluk. Hal ini juga kami terapkan kok di dalam keluarga kami.
Ketika saya salah, bentak Ethan Bapak Ibu, mukul Ethan, cubit Ethan, kami berdua memberikan teladan bagi dia. Maafin papi, maafin mami, hari ini sudah marah kepada Ethan. Walaupun dia enggak mengerti, tetapi kami harus melakukan hal itu. Karena kami sudah menyadari bahwa arti salib itu yang sesungguhnya. Harusnya juga kita melakukan Bapak Ibu lebih daripada itu. Ingatlah, Tuhan tidak akan pernah melupakan kerendahan hati yang tulus. Seperti Kristus yang ditinggikan karena kerendahan hatinya, demikian kita juga menemukan kemuliaan sejati ketika kita tunduk pada salib Kristus. Biarlah hidup kita menjadi sebuah jawaban yang lantang Bapak Ibu. Ketika saya bertanya, apakah kita adalah murid yang rendah hati? Bapak Ibu jawab, ya, kami ingin menjadi murid-murid yang rendah hati. Apakah kita adalah murid-murid yang rendah hati? Ya, saya ingin menjadi murid-murid yang rendah hati. Menjadi murid yang rendah hati. Jadi jangan kita hanya bersimbolkan sebagai Kristen, tetapi kita menjadi orang yang arogan ketika kita keluar dari gereja. Bahkan di dalam gereja. Mari kita meneladani Kristus, menghidupi firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.